Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solihah, ya, tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, dimana pada 10 hari yang terakhir ini, ya, terdapat sebuah amal di situ yang sangat istimewa, yaitu apa anak-anak? Iktikaf, ya, yaitu iktikaf. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tentang apa itu iktikaf dan hal-hal yang terkait dengan iktikaf. Yuk kita dengerin. Yang pertama yaitu pengertian dari iktikaf, ya. Secara istilah, iktikaf diartikan sebagai sebuah kegiatan berdiam diri di masjid, ya, dan atau menetap di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi tujuannya hanya satu, yaitu ingin mendekatkan diri pada Allah. Nah, kemudian yang kedua, syarat dan rukun. Nah, rukun iktikaf ada dua, ya. Yang pertama adalah niat, ya. Jadi iktikaf harus diawali dengan niat. Niat itu bisa di dalam hati atau bisa juga dilafazkan, ya. Kalau kita ingin melafazkan bisa, ya, yaitu nawaitu iktikafa sunatu lillahi ta'ala, ya. Atau kalau dalam hati aja juga boleh, ya. Kemudian rukun yang kedua adalah harus berada di dalam masjid. Nah, itu untuk kondisi normal, ya. Kemudian syarat-syarat iktikaf atau siapa yang boleh iktikaf, gitu, ya. Yang jelas yang pertama adalah dia adalah seorang muslim atau beragama Islam, ya. Kemudian sudah berakal atau sehat akal, ya. Kemudian berada di masjid, ya, selama iktikaf. Kemudian harus suci, ya, terutama dari hadas besar, gitu, ya. Kemudian kalau untuk perempuan maka sebaiknya adalah ada izin, ya, ada izin dari orang tua atau dari suami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang hukum iktikaf, ya. Iktikaf itu bisa berhukum wajib dan bisa berhukum sunnah, ya. Iktikaf itu berhukum wajib ketika dia merupakan sebuah nazar, ya. Jadi misalkan kita bernazar, ya, kita bernazar ingin beriktikaf, ya, dalam tahun ini secara penuh misalkan, atau ingin beriktikaf atau bernazar beriktikaf hanya 3 hari. Nah, maka ya itu harus wajib kita laksanakan, ya. Nah, yang biasa kita atau dilakukan adalah iktikaf karena sunnah muakkad, ya. Nah, kita ingin mencontoh atau menitibak pada Rasulullah, gitu, ya. Karena Rasulullah itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, tidak pernah meninggalkan iktikaf, ya, selama beliau hidup, ya, terutama dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi seperti itu, ya, hukum untuk iktikaf, ya. Berikutnya yang keempat adalah tentang waktu iktikaf, ya. Iktikaf itu sesuai dengan niatnya tadi, ya. Ketika dia karena wajib, ya, hukumnya wajib, maka harus sesuai dengan waktu yang dinazarkan tadi, ya. Akan tetapi kalau iktikaf karena kita ingin melaksanakan sunnah muakkad, ya, maka waktunya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Jadi diawali dari malam ke-21, ya, atau kalau Ramadannya itu hanya 29 hari maka diawali dengan malam ke-20, ya, sampai nanti selesai atau sampai dengan malam Idul Fitri. Nah, itu, ya, anak-anak tentang kapan waktu iktikaf. Nah, yang kelima adalah tempat, ya. Secara fikih, ya, tempat untuk iktikaf adalah masjid, ya. Masjid yang biasa umum dipakai untuk berjamaah, ya. Tentunya bukan masjid yang pribadi, ya, bukan masjid yang milik
di rumah gitu ya, jadi masjid yang umum gitu ya. Tapi karena sekarang ini kondisi sedang pandemi ya, maka iktikaf boleh dilaksanakan di rumah ya. Apalagi kalau masjid yang akan kita pakai iktikaf itu ternyata berada pada zona merah ya, maka sebaiknya kita menghindari masjid tersebut. Nah, bagaimana agar ketika kita iktikaf di rumah kita juga mendapatkan pahala yang sepadan dengan kita iktikaf di masjid ya? Ya tentunya kita harus mengawalinya dengan niat juga gitu ya. Jadi harus kita niatkan kita iktikaf meskipun kita di rumah gitu ya. Kemudian kita membuat sebuah ruangan khusus ya, atau musola kalau di rumah ada musola ya, kalau tidak ya bisa sebuah ruangan yang khusus gitu ya, yang kita pakai untuk di situ kita beriktikaf ya. Kemudian aktivitas kita seperti aktivitas orang yang iktikaf di masjid ya, kita sholat, kita tilawah ya, kita berdoa ya, kita tadabbur dan sebagainya. Jadi insya Allah ya, itu nanti meskipun kita di rumah tapi kita juga mendapatkan pahala-pahala iktikaf ya, karena kita sedang ini masih masa pandemi gitu. Nah anak-anak, yang terakhir adalah tentang keutamaan iktikaf ya. Kenapa iktikaf ini menjadi sebuah sunnah yang muakkad gitu ya? Yang pertama alasannya adalah karena setiap saat ya, pada saat kita iktikaf ya, setiap saat kita itu mendapatkan pahala ya. Jadi karena kita iktikaf itu yang kita lakukan adalah aktivitas-aktivitas ibadah ya, sholat, tilawah, berdoa, tadabbur ya, bahkan termasuk tidur pun ya, karena tidur itu merupakan rangkaian dari iktikaf maka juga berpahala. Jadi semuanya insya Allah mendatangkan pahala. Dan keutamaan yang kedua adalah karena iktikaf ini adalah sunnah Rasul ya. Rasulullah selama hidup tidak pernah meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan ya. Begitu juga diikuti juga dengan istri-istrinya ya, istri-istri beliau juga ikut iktikaf. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga adalah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu dalam beberapa hadis ya dikatakan berada dalam malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, tentunya ini adalah waktu-waktu iktikaf ya, sehingga kemungkinan ya ketika kita iktikaf ya, terutama di malam-malam ganjil ya, maka kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, insya Allah ya. Nah, anak-anak tadi ya sudah Ustazah jelaskan ya tentang iktikaf ya. Semoga ini nanti menambah semangat kalian ya, semangat kita bersama ya, juga Ustazah ya, untuk bisa melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan ini ya. Karena kita tidak akan tahu ya apakah nanti tahun depan gitu ya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, itu ya dari Ustazah. Oh ya, ada satu tugas buat kalian ya. Coba tuliskan ya, apa rencana kalian di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini ya. Kalau kalian merencanakan iktikaf, maka kalian ingin iktikaf di mana? Di masjid atau di rumah ya. Kalau di masjid silahkan kalian tulis di masjid mana ya, di tempatnya di mana gitu ya. Oke, nanti silahkan kalian kirim ya ke walas kalian. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan dengan Ustazah. Ustazah akhiri kultum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.